Aji menarik nafasnya dalam-dalam lalu mencoba menjawab pertanyaan Reni. Iya, lihat kayaknya udah pulang sama Mang Didin. Lu kenal juga sama Mang Didin? Tanya Reni. Iya kenal, kan dia supir pribadi si bos, jawab Aji masih menatap jalan di depan. Oh, kata Reni sambil mangguk-mangguk, lalu ia kembali menoleh dan mencoba bertanya lagi ke Aji. Gue boleh nanya lagi nggak? Silahkan. Kenapa tadi? Reni sengaja menggantung ucapannya, ingin melihat seperti apa reaksi Aji saat ini. Namun apa yang ia lihat masih sama seperti biasanya. Namun Aji memasang ekspresi yang biasa membuat Reni kembali menggelengkan kepala dan masih saja menepis apa yang ia khawatirkan saat ini. Kok nggak dilanjut? Tanya Aji. Kok tadi dia manggil si Amel bibi ya? Mulut Aji berasa kaku, kedua tangan yang saat ini menggenggam setir mobil ikut gemetar, dan jantungnya terasa berdetak kencang saat mendengar pertanyaan dari Reni barusan. Sedangkan sayup-sayup terdengar dalam kabin mobil suara musik yang terputar dari tap mobil. Sesayup suara nafas Aji. Reni yang duduk di samping masih menatap Aji menunggu jawaban dari Aji atas pertanyaannya barusan. Lama tak mendapat jawaban, Reni kembali bersuara. Ji, kok nggak dijawab? Ren, saat berucap, Aji terasa bergetar dan masih berusaha menahan kegugupannya saat ini. Apaan? Kata Reni berusaha menekan Aji. Itu kebetulan sejak kecil anak itu akrab banget dengan Amel. Kok masih saja mulut ini tidak bisa berkata jujur? Batin Aji. Tampak kening gadis itu mengerut mendengarnya. Masa sih? Tanya Reni masih seakan tak percaya dengan penjelasan Aji. Iya, kan Amel udah lama bekerja di situ, makanya dia udah akrab banget sama anaknya si bos, kata Aji, dan terlihat Reni mangguk-mangguk. Oh gitu, pantes, gumam Reni. Emangnya awalnya kamu mikirnya kayak gimana? Tanya Aji memberanikan diri untuk menoleh ke kiri. Enggak mikir gimana-gimana. Kirain si Dean tuh ponakan lu, Ji, karena manggilnya ke Amel, bibi. Aji kembali menatap ke depan. Jantungnya kembali berdegup kencang saat mendengar apa yang Reni katakan barusan. Tapi nggak mungkin juga kan, masa iya pemilik perusahaan itu saudara nama lu? Secara lu masih status karyawan di situ. Lanjut Reni sambil menyengir. Betul tuh Ren, mana mungkin aku punya saudara seorang pengusaha, jawab Aji sambil tersenyum tipis. Dalam benaknya, kenapa Reni masih terlihat seperti ini ya? Tapi Aji bersyukur sih dengan sinyal seperti itu Reni masih belum menyadari yang sebenarnya. Iyalah by the way, jadi ke pantai kan? Jadi, jawab Aji sambil menghela nafas. Akhirnya obrolan mereka beralih ke hal lain, di mana Reni bercerita selama ia di Jakarta, bagaimana ia benar-benar fokus ke karirnya, sedangkan Aji terlihat hanya mangguk-mangguk mendengar ocehan gadis itu dan sesekali menoleh sambil tersenyum. Beberapa saat kemudian, Pantai Akarena menjadi pilihan mereka untuk menghabiskan sore sambil menikmati matahari terbenam. Saat mereka tiba, Aji memarkir mobilnya menghadap ke pantai. Lalu saat ingin mematikan mesin, terlihat Reni menoleh. Ji, di mobil aja dulu, ujar Reni. Mau ngapain di sini? Tanya Aji. Enakan di sini, bisa nyantai sambil melihat sunset. Jawab Reni menoleh. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 dan sekilas Aji menoleh ke kanan melihat beberapa mobil yang terparkir di parkiran. Namun terdengar mesin mobil masih menyala, sama seperti yang mereka lakukan saat ini, benak Aji.
Iya, ngingat sesuatu nggak? Tanya Reni melempar senyuman sambil menoleh ke Aji. Lalu saat tangannya mencoba mencari-cari tuas jok mobil, Aji yang memperhatikannya terlihat menahan senyum. Ini mana sih untuk narik joknya ke belakang? Lanjut Reni. Itu joknya elektrik, Ren. Coba deh cari di samping terus dorong pelan. Ujar Aji membuat Reni menggeser badannya ke kiri sedikit. Lalu tangannya mencari-cari yang dimaksud Aji. Oh ini toh, kata Reni sambil menekan ke belakang sebuah tombol otomatis membuat jok mobilnya mundur ke belakang. Iya, udah kan? Sip, lanjut yang tadi, ujar Reni sambil memperbaiki duduknya biar makin santai. Apanya yang dilanjut? Tanya Aji. Lo ngingat sesuatu nggak? Tanya Reni mengulang pertanyaannya yang sama sebelumnya. Aji mengernyit kemudian mengangguk pelan menjawabnya. Apaan coba? Mata mereka saling berpandangan, sekilas tersungging sebuah senyuman tipis di wajah Aji dan dibalas oleh Reni. Aku ingat kok Ren, gumam Aji pelan. Hela nafas menyertai ingatannya yang berputar ke beberapa tahun yang lalu. Sama-sama mereka mengingat kejadian itu, kejadian yang sama. Terus ngapain di sini kayak orang pacaran aja, kata Aji heran. Anggap aja kita pacaran, susah amat sih lo, ujar Reni terkekeh. Terlihat Aji hanya menggelengkan kepala mendengar ucapan gadis itu. Kemudian ia membuka kaca sedikit agar udara segar bisa masuk ke dalam kabin. Ji, keren nih lagu, gumam Reni saat sayup-sayup mendengar sebuah lagu, kemudian memutar volume tap mobil untuk mengeraskan sedikit suaranya. Sebuah lagu dari Charlie Puth berjudul One Call Away terdengar di sound dalam mobil. Terlihat juga Reni sedikit bergoyang mengikuti lagu sambil mulutnya bergerak ikutan bernyanyi. Hehehe, one call away, gumam Aji pelan, dan Reni terlihat mengangguk membenarkan perkataan Aji. Dalam maya Ji, ujar Reni tanpa melepaskan tatapannya. Iya, lama banget, balas Aji, dan terlihat mereka bersamaan menghela nafas. Mata mereka kembali bertatapan, hening sesaat. Ji, Reni memulai membuka suara. Ya sayang, jawab Aji sambil menahan senyum. Apaan sih lu? Sikap yang seperti biasa saat dimana Reni merasa malu tampak di hadapan Aji. Saat ingin memegang rambut, Aji menahannya. Ada gaya lain gak kalau kamu sedang malu? Apaan sih lu? Aji mengernyit sambil terlihat masih menahan senyum. Saat mendapati Reni terlihat malu. Kamu tuh, kenapa masih aja suka malu kalau aku manggil sayang? Lagian kenapa lu manggil gua sayang? Tanya Reni sambil memanyunkan. Kan emang sudah seharusnya kayak gitu, jawab Aji. Mereka terdiam lagi. Nafas Reni terasa sedikit berat, tatapannya sendu menatap ke depan, sedangkan Aji terdiam dengan pikiran yang berkecamuk. Kemudian baik Aji maupun Reni mengingat kembali penggalan-penggalan kejadian di tempat yang sama, suasana yang sama, keheningan yang terjadi saat ini sama seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Suasana dalam mobil cukup hening, hanya suara musik yang terdengar sayup-sayup di telinga mereka berdua. Ji, Reni menoleh membuat Aji ikutan menoleh. Pacaran yuk, dek. Tiba-tiba Aji berdebar, keningnya mengkerut, mulutnya seperti terkunci karena tak bisa mengatakan sesuatu saat mendengar ucapan gadis itu barusan.
Pacaran? Aji dan Reni bersamaan bergumam pelan menyebut satu kata. Reni yang tersadar pertama kali langsung mengalihkan pandangannya ke samping kiri. Aku ingat saat kamu ngajakin aku pacaran. Itu jujur cukup berbekas di memoriku, Ren, ujar Aji pelan. Reni menolehkan wajah, menatapnya sendu, nafasnya terasa sangat berat. Aji tak melanjutkan ucapannya, menatap wajah Reni dengan jantung berdebar-debar. Kenapa, Ji? Tanya Reni. Terlihat jemarinya saling bercubitan kecil, mencoba menahan perasaannya saat ini. Perasaan ingin mengatakan hal yang sama saat ia katakan beberapa tahun yang lalu, di tempat yang sama, di dalam mobil. Enggak kenapa-kenapa, ujar Aji lalu menarik nafasnya. Udah lama banget ya, Ji, dan tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Iya, Ren, lama banget, balas Aji mencoba tersenyum. Dan selama ini juga, jujur gue sangat susah ngelupain kejadian itu, ujar Reni. Dan sekilas Aji menangkap wajah kesedihan. Tatapan kosong dan juga nafas yang berat di hadapan Aji saat ini membuatnya seakan ingin memeluknya. Sama, aku juga sulit untuk melupakan itu.